nih gitu. Coba tolong diceritakan biar nanti Nyai juga bisa membantu kamu gitu. Ya, kenapa? Kenapa emang di sini? Gila tuh, tadi ada suara ketokannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dimanapun kalian berada selalu diberikan berkah oleh Allah SWT. Oke teman-teman, ada momen yang berbeda nih. Kali ini kita udah kedatangan narasumber Nyai Sabrina. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Sabrina nih nggak sendirian men. Jadi ada siapa Kak? Ada Nacha. Ada Nacha di sini, gitu. Spirit doll aku. Bener. Jadi Nacha nih memang udah lama nih ikut Kak Sabrina ya? Ya lumayan. Udah lama. 1 tahun. 1 tahun. Nah, Kak Sabrina ini juga punya channel YouTube men. Jadi namanya itu Nyai Sabrina ya Kak? Iya, Nyai Sabrina. Nah, boleh kasih tahu nggak Kak ke teman-teman? Nyai Sabrina nih isinya tentang apa aja sih nih? Nyai Sabrina tuh garis besarnya lebih ke dunia mistis sih, horor gitu, dan saya dan teman-teman fokusnya di penelusuran. Tapi kadang kita juga ada sesi podcast cerita-cerita misteri dan kadang juga ngikutin cerita yang lagi viral gitu. Oh iya. Tapi yang penting basicnya horor. Harusnya horor ya, samalah dengan ngobrol.com gitu. Jadi gini teman-teman, kebetulan sebelumnya gue udah cerita di tempatnya Sabrina. Dan buat teman-teman setelah lihat video ini jangan lupa mampir ke Nyai Sabrina, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share dan like. Oke nih Kak Sabrina, pada malam ini kesempatan kali ini Kak Sabrina mau cerita tentang apa nih? Aku mau ceritain tentang satu sosok yang mungkin ngebekas ya sampai sekarang ceritanya. Kisahnya pilu banget gitu. Aku datang penelusuran ke rumah kosong di daerah Ampera, Jakarta. Disebutnya Ampera ya, rumah Ampera disebutnya. Nah, itu tuh rumah itu sempat terjadi pembunuhan dan perampokan. Jadi kakak penelusuran ke situ lah ya. Iya. Dan pada kesempatan ini kakak ingin ceritakan secara detail lah seperti apa. Aku dapat ceritanya itu langsung dari arwah atau sosok ya korban gitu. Ketika proses mediumisasi. Oh iya. Nah gitu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Sabrina akan menceritakan kisah yang sebenarnya secara histori pilu banget ya Kak ya. Dan di sini akan dijelaskan secara detail oleh Kak Sabrina. Dan buat teman-teman, terima kasih juga atas saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin maju lagi ke depannya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama langsung dengerin aja nih cerita dari Kak Sabrina. Anak putu ting istana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab sing duwe jiwa manusia iku bakal itu. Oke guys, jadi aku lupa ini datang penelusuran tanggal berapa. Intinya saat itu dapat kabar dari teman Kumis Production gitu, kita kolaps bareng gitu. Jalan dia ngasih channel rumahnya di rumah Ampera namanya. Awal datang itu biasalah kita datang izin sama yang mungkin punya tempat atau orang kampung situ gitu, izin untuk mengadakan penelusuran, syuting YouTube di sana.
Setelah izin kita masuk ke dalam rumahnya. Awal masuk itu udah dikagetin. Tapi ini kagetnya lucu. Jadi masuk ke rumah itu lewat gerbang. Tapi gerbangnya nggak bisa dibuka. Jadi di sebelah gerbang itu ada pintu kecil. Pintunya kecil banget. Jadi kita harus ngolong gitu. Pas masuk ngolong, yang masuk tuh tim teman saya, Bang Epe, dia masuk duluan. Di dalam dikirain penampakan. Ada orang duduk, taunya orang ya. Taunya orang beneran nih. Orang beneran. Itu mohon maaf, kayaknya kayak yang badut-badut di pinggir jalan gitu loh. Kayaknya dia lagi istirahat. Di situ, dan istirahat. ditanya, "Bang lagi ngapain?" "Lagi istirahat." "Oh, dia lagi ngopi sama ngerokok." Cuman kayak ngagetin aja gitu. Kenapa harus istirahat di rumah kosong gitu loh. Udah tuh dari situ udah tadinya mau serem kaget, taunya ih lucu kejadiannya malah jadi orang, jadi ketawa. Oke. Udah dari situ kita masuk, semua tim masuk. Nah, sebelum mulai biasa nyanyi sama teman-teman, baca doa dulu biar lancar kegiatannya. Terus juga mulai meraba-raba. Nyanyi di situ biasanya sebelum masuk ke dalam, nyanyi meraba lewat batin dulu. Di dalam nih keadaannya seperti apa? Spot-spot mana yang bisa kita gali gitu loh. Dan ada tiba-tiba lagi meraba itu kayak ada sesuatu yang hitam besar menghadangnya gitu. Oh, ada yang nggak beres nih berarti gitu. Ada yang nggak beres gitu. Nah, udah dari situ wanti-wanti lah ke tim, pokoknya kita jangan terlalu sompral. Aku bilang itu jangan terlalu bikin heboh karena di dalam pasti heboh gitu. Udah kita masuk, dan masuknya itu nggak bisa lewat pintu depan, harus dari pintu samping. Kita masuk, di pintu samping itu ada pohon besar. Aku nggak tahu pohon apa, tapi kayak pohon beringin, cuman gede banget. Nah, di sekelilingnya itu udah kayak daun-daun berguguran, jadi nggak tahu di dalamnya itu apakah kayak kolam bentuknya, kayak kolam tapi udah nggak berbentuk. Itu banyak banget penampakan, ya biasalah cewek-cewek kunti ya, kalau deket ada genangan air tuh pasti kunti-kunti tuh di situ gitu. Itu dari pohonnya aja udah serem banget. Masuk mulai ke dalam, nah itu mulai bikin konten kan, mulai bikin konten sama Kumis Production. Masuk, dari awal masuk agak kaget, ternyata di dalam masih ada properti, lemari, kursi, terus ada beberapa pintu yang masih utuh. Dan begitu masuk ke ruang tengah, itu ada kayak miniatur bangunan gitu. Kayak miniatur yang di kaca gitu loh. Kayak mungkin orang yang punyanya dulu punya bisnis properti atau gimana gitu. Itu ada miniatur. Nah, sebelum kita ke situ kita kelilingin ruangan-ruangan. Jadi itu tuh kayak rumahnya besar, ada ruang tengah yang cukup luas dan di sekelilingnya ada kamar-kamar. Nah, kita masuk dulu ke kamar-kamar. Dari mulai kamar yang paling pojok sebelah kiri kita masuk ke situ. Kebanyakan diisi sama kunti-kunti. Tapi vibes di rumah itu tuh enggak yang serem, tapi malah jadi sedih. Ketika di depan suasananya seram, tapi pas masuk ke dalam itu serem masih ada, cuman berkurang, lebih ke sedih gitu. Ini ada apa gitu kan? Masih biasa lah, yang Nyai lihat penampakannya juga cuman kunti-kunti biasa gitu. Aku kalau cerita biasanya suka manggil, jadinya mohon maaf. Terus masuk lagi ke kamar mandi, ada sosok kunti apa? Hah? Iya. Jadi gini, ini baru mau ngomong, ada sosok besar yang bunyinya suaranya kayak tadi, dia mengeluarkan suara, bunyinya seperti tadi. Jadi kalau ada bunyi itu berarti dia ada gitu. Belum diceritain udah datang ya. Oke, udah itu sosoknya perempuan tapi tinggi besar. Nah dia tuh kayak bawa-bawa rantai gitu. Jadi kalau dia lagi jalan tuh bunyi kretek gitu. Nah itu sempat mau komunikasi tapi nggak jadi karena sosoknya tuh kayak galak gitu.
Iya. Udah akhirnya kita masuk lagi ke kamar-kamar yang lain dan sama ya udah masih gitu-gitu aja gitu, masuk makhluk-makhluknya hampir mirip sama perempuan-perempuan. Iya. Ada yang ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Masuk ke halaman belakang. Di halaman belakang itu Nyai ketemu sama sosok yang besar menghadang Nyai itu yang di awal. Ada beliau, tapi itu sempat kekecoh karena pas ketika Nyai melakukan mediasi, yang masuk itu nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua. Jadi dia berubah menjadi nenek-nenek ketika mediasi gitu. Dia ngasih tahu bahwa di situ tuh ada kejadian gitu dan dia nyuruh Nyai sama teman-teman untuk segera pergi dari rumah itu. Kata dia jangan lama-lama di situ. Gitu. Dan dia merasa keganggu. Gitu. Udah, abis itu ya udahlah kita lanjut. Nah, nggak tahu kenapa setelah kemasukan nenek-nenek itu, Nyai kayak pengen nangis gitu loh. Aku tuh kayak pengen nangis gitu loh, sedih. Aku udah mulai megang si teman kolaps aku, si Kumis gitu loh, udah megang. Terus kayaknya, Miss kalau aku jalan ikutin aja udah gitu. Ini aku rasanya mau nangis dan mau jalan, mau lari aja gitu. Tiba-tiba udah belas masuk aja. Terus pas dilihat di video itu aku kesurupan nangis dan nuntun si Kumis ini masuk ke ruang tengah dan ke kamar paling kanan pojok yang dekat pohon besar di depan sana yang pertama kali itu. Masuk ke situ. Nah, ketika itu aku juga nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya nangis gitu. Nah, di saat aku sedang mediasi nangis itu dikasihlah bayangan kayak kita nonton film, ada cuplikan-cuplikan gitu. Awalnya dikasih cuplikan aku nih kayak perempuan rambutnya tuh segini sebahu, mukanya kayak blasteran, jadi kayak Cina Indo gitu, mukanya blasteran. Terus aku lagi tidur posisi aku sedang tidur gitu. Terus aku mendengar suara-suara yang berisik banget gitu dari depan rumah, suara kaca dibanting, terus rumah diobrak-abrik gitu. Dan pas mau bangun itu masih transisi kayak tidur ayam gitu loh, kayak mulai keganggu tidurnya. Pas mau bangun, begitu buka mata, aku ngeliat posisi aku di ranjang itu ada sekitar 4 orang yang aku lihat, laki-laki ngedobrak pintu kamar aku, terus tiba-tiba aku langsung dibekep. Aku dibekep dan diseret, kayak diseret paksa. Jadi pas diseret itu aku turun dari ranjang, gedebuk, kepala kebentur, badan sakit, diseret itu sampai ke ruang tengah. Ditanya, bapak kamu mana? Saya nyari bapak kamu, dibilang gitu. Terus ditanya, kunci berangkas apa? Saya nggak mau jawab, lebih ke kaget gitu. Ini posisinya kayaknya saya lagi jadi sosok itu gitu kan. Ditanya terus saya nggak tahu, saya nangis, saya teriak-teriak. Sempat sekilas ngelihat kondisi ruang tengah itu udah berantakan, udah kaca, terus kayak hancur aja, rumah hancur, kayak diberantakin, kursi udah pada kebalik gitu loh. Dan sempat ngelihat si orang yang bekep saya itu ininya udah berlumuran darah. Ininya sudah berlumuran darah gitu. Terus ditanya, nggak jawab, saya ditampar, wah gitu. Ditanya, mana berapa kunci berangkas, dia bilang gitu kan. Yang saya dapat gambaran lagi tuh, si sosok ini kayak mengingat bahwa di berangkasnya bapaknya dia itu ada banyak uang dolar, dan juga ada kayak emas-emas batangan gitu yang diingat. Dia tetap nggak mau jawab sampai akhirnya dipukul gitu, ditonjok, terus dicekek. Pas saat dicekek itu si orang yang di sebelahnya yang lagi megangin tangan saya gitu, itu dia pegang pisaunya panjang banget. Terus dia ngebeset sini nih, mungkin biar merasakan sakit sampai akhirnya saya mau bilang gitu.
berapa kunci berangkasnya, dan maksudnya di mana bapak saya gitu. Saya nggak tahu bapak saya di mana. Dan akhirnya saya nggak mau jawab, saya teriak-teriak minta tolong gitu, tolong. Saat itu kayak udah tenggorokan tuh udah sakit, badan udah sakit gitu. Lalu si orang tersebut nusuk mata saya, gas. Habis nusuk mata itu hilang gelap saya, mediasinya terhenti gitu. Nah dari situ udah lumayan shock, kata saya, berarti ada sesuatu nih yang terjadi di rumah ini gitu. Ini sosoknya siapa gitu. Dan ketika dia mau berbicara lagi, saya mau mencoba komunikasi, dihadang sama sosok yang hitam itu. Sampai akhirnya minta tolong mbah saya lah gitu. Ada sosok yang mengikuti saya gitu, minta tolong untuk bisa nggak, saya nggak mau macam-macam gitu, maksudnya karena dia sudah memberitahu, saya cuma pengen tahu kelanjutan ceritanya tuh gimana gitu. Biar seenggaknya bisa didoain, seenggaknya saya tahu namanya dia siapa gitu, biar bisa didoain dan segala macam. Sampai akhirnya keadaan rumah itu tuh jadi kayak, tadinya sedih jadi mulai serem karena si sosok ini udah ditarik lagi sama si makhluk gelap itu. Dan ketika saya komunikasi sama makhluk gelap itu, dibilang pakai bahasa Sunda yang intinya jangan diambil, ini punya saya, kamu nggak boleh ngambil, kamu nggak boleh musik gitu, ini punya saya, pergi dari sini gitu. Saya nggak suka. Terus saya bilang, saya nggak mau ganggu, nggak mau ngambil, nggak, saya cuma mau dengar ceritanya gitu. Akhirnya mungkin ya makhluk itu bernegosiasi dengan makhluk yang ada di saya gitu. Akhirnya diizinkan, tapi dia bilang jangan lama-lama. Nah ketika saya komunikasi lagi, sosoknya dia udah beda. Yang tadinya saya jadi diri dia, ini dia ada di hadapan saya. Perempuan, rambutnya agak keriting, rambutnya sebahu, putih, cantik, Cina banget deh, mukanya Cina. Terus dia itu kayak lehernya kayak ada rantainya di sini. Dan si rantainya itu panjang, besar, terhubung sama makhluk yang besar itu. Rantai. Nah, terus saya tanya, nama kamu siapa? Nama saya Rati. Tadi kamu memperlihatkan ketika kamu dibunuh, benar? Iya, itu terakhir kali saya melihat sebelum saya mati. Dia bilang, terakhir kali saya hidup dan itu yang saya ingat. Terus saya tanya, itu siapa? Orang-orang itu siapa dan kenapa kamu dibunuh? Dia cerita, 3 hari sebelum kejadian dia dibunuh, bapak pesan, ayahnya dia, bapak pesan, jangan tinggalin rumah, kata dia gitu. Bapak mau pergi. Nah bapak yang dia ingat uang sebelum mati itu kan, dia ingat uang sama emas. Nah uang dan emas itu dibawa sama bapaknya. Terus bapak bilang kalau hari sudah gelap, kunci semua pintu. Dan tuh saya tanya sama bapak, kenapa pak? Itu keluarga kita sedang dalam bahaya. Dan bapaknya ini mau mengamankan aset-aset. Saya tanya, kerjaan bapak kamu apa? Dia pengusaha properti gitu. Terus saya tanya, itu siapa yang bunuh kamu, berapa orang gitu? Yang saya ingat 4 gitu. Tapi ada 2 orang lagi di luar, itu yang bunuh tukang kebun sama pembantunya. Ada 2, jadi di rumah itu yang dia cuma bertiga. Terus saya tanya, kamu punya ibu? Gak ada, dia sudah tinggal berdua aja sama bapaknya. Jadi bapak sama anak tunggal gitu. Dan kenapa kamu bisa dibunuh? Dia nanyain uang gitu, orang-orang itu nanyain uang. Kamu kenal sama orang itu? Iya, itu mereka itu dulu pekerja bapaknya, jadi kerja sama bapaknya, kata dia gitu.
terus kenapa kamu bisa seperti ini, kok jadi nggak tenang, kenapa nggak pulang? Terus dia bilang, saya nggak tahu harus pulang kemana. Dan ketika saya mati, begitu saya bangun, saya masih di rumah ini dan saya dirantai oleh, dia nunjuk ke makhluk yang tinggi di saya itu. Terus saya nanya, waktu pas di rumah itu terjadi pembunuhan, itu kamu dibunuh dan lain sebagainya, apa yang kamu rasakan? Saya biasanya belum tidur di jam segitu, tapi nggak tahu kenapa dia bilang saya ngantuk. Terus saya tidur gitu aja dan dia tidur masih pakai pakaian habis pergi gitu. Gitu. Jadi kayak disirap gitu, kayak memang diguna-guna gitu untuk begitu ada yang mau merampok sudah. Terus saya tanya, Bapak usaha maaf kan biasanya tukang usaha suka ada penglaris atau apa, saya nggak tahu. Dan feeling saya bisa jadi mungkin si makhluk besar ini adalah hasil dari perjanjian dari bapaknya gitu. Dan Ratih masih ada di sana sampai sekarang. Saya nggak bisa nolong karena kalau sudah perjanjian itu udah, ya kita cuma bisa kirim doa gitu, karena saya harus berhadapan dengan makhluk yang itu gitu loh. Terus saya tanya, terus sekarang kamu mau gimana Ratih? Apa yang saya bisa bantu? Dan dia nangis, ada di videonya ketika itu dia nangis, tolong bawa saya pergi dari sini, tolong bawa saya pergi. Itu begitu dia selesai, sepertinya ada lagi kata-kata yang ingin diucapkan gitu. Pas dia abis nangis yang tolong bawa sampai gitu kayak orang ketakutan gitu, langsung ditarik lagi sama makhluk itu. Dan udah dari situ saya putus komunikasi, nggak bisa lagi gitu. Kata makhluk itu, Gus na video gitu, udah sampai sini aja gitu. Lu nggak perlu tahu lagi gitu. Bahasa Indonesianya seperti itu. Udah sampai situ, tiba-tiba pintu jendela ada yang ngegebrak dari luar, kayak drak gitu. Terus kayak, oh udah nggak beres, mending kita keluar. Akhirnya kita keluar dari situ, udah. Dan di luar kita baca doa buat Ratih, kirimin doa gitu. Dan ya saya sih mudah-mudahan dia jadi lebih baik gitu. Tapi memang susah yang gitu, karena sudah ada perjanjian, kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi kadang kalau saya lagi cerita begini, kayak tadi masih kedengeran, kayak dia tuh tetap ngasih tahu lo gitu, ini gue masih begini gitu, tolong dong, lu kan udah pernah ngobrol sama gue nih gitu, tolong. Cuma gue nggak bisa bantu gitu. Itu yang sampai sekarang masih ya, karena kayak dia tuh nggak tahu apa-apa gitu. Dia cuma dititipin pesan sama bapaknya untuk kalau udah malam dikunci gitu. Pas di saat-saat terakhirnya juga kayak gitu. Dan dia cuman, yang saya rasain dari dia tuh kayak cuman, salah saya apa gitu, kok saya gini gitu. Dia ngerasa kayak gue udah mati aja masih begini gitu. Itu sih. Dan setelah keluar dari rumah itu saya sakit selama 3 hari dan masih dihantui oleh gambaran pembunuhannya Ratih terakhir kali. Dan ada yang satu bikin shock. Jadi ketika Ratih ditarik keluar itu, dia kan didudukin di lantai, tapi si kepalanya disandarin di sofa. Nah itu sofanya masih ada di sana, dan ada bercak darahnya Ratih masih ada di sana. Dan aku nggak tahu setelah kejadian pembunuhan itu apa yang terjadi dan sebagainya, nggak tahu. Karena kalau dari informasinya Ratih setelah dia meninggal udah gelap, yang dia lihat hanya sosok itu aja yang hitam. Ya paling gitu Bang, ceritanya gitu aja. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Kak Sabrina tentang pengalaman penelusurannya di rumah Ampera ya. Nah paling dari cerita ini ada yang pengen gue tanya nih Kak tentang pengalaman itu. Waktu itu kan penelusuran ini kan dijalankan dengan lu sebenarnya nggak tahu nih Kak
tentang kejadian di dalam seperti apa awalnya ya. Kalau dari daerah sekitar ada benang merah nggak sih Kak? Nah ini tuh aku tanyain ke si kumisnya kan. Jadi begitu aku selesai menceritakan tentang prosesi pembunuhan Ratih gitu, nah kumis bilang, kok bener ya kata dia gitu. Kenapa emang si kumis ini pernah datang ke rumah Ampera ini sebelumnya gitu. Dia eksplor di sana dan dia tanya warga sekitar, dia bilang itu kejadiannya mirip apa yang lo kasih tahu ke gue. Berarti Kak Sabrina memang sebelumnya belum tahu menahu nih tentang belum apa yang Kak Sabrina tahu. Iya. Cuma setelah Bang Kumis tahu ternyata ada benang merah ada sama. benang merah dan itu sama kejadiannya begitu Kak, bener kata dia gitu. Si orangnya ditarik terus ditarik ke kursi itu dan dibunuhnya di kursi itu kata dia. Nah terus Kak, kalau boleh tahu, maaf sebelumnya buat almarhumah ini kisaran umur berapa sih Kak? Kisarannya aja umur berapa? Kalau dari look sih ya, kayaknya masih 24, 25 mungkin. Orang-orang kuliah, habis kuliah ya? Kayaknya masih kuliah. Masih, ya belum 30-an ke atas belum, masih. Belum. Nah terus Kak, terakhir nih Kak, dari cerita lo nih, kan sempat nemuin beberapa sosok nih yang sempat ngikutin dan akhirnya kita tahu ada satu sosok yang istilah kata berkuasa lah di rumah itu. Nah, berarti kan memang dari tadi cerita kakak kan si bapak ini masih kemungkinan ya ada perjanjian. Nah, kalau menurut Kak Sabrina kan dia dirantai. Fungsi dia dirantai itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Bisa dijelasin nggak sih Kak? Kalau yang aku tahu dari rantai ini adalah setiap kali aku menemukan makhluk atau sosok yang dirantai, itu pasti ada hubungannya dengan kata perjanjian itu. Jadi kayak si arwah dari orang ini itu dimiliki oleh sosok gitu loh, entah sosok apapun itu yang dia melakukan perjanjian gitu. Jadi kayak itu tuh sebagai tanda budak. Si rantai itu tuh tanda budak karena rantai itu akan terhubung dengan entah tuannya siapa nanti. Tapi kalau dari cerita Kak Sabrina sebenarnya kita bisa masih mungkin ya karena di sini kan entah Sabrina memang karena dibunuh ini jadi seperti itu atau memang karena ada yang ditumbalkan nih Kak. Karena kan dari perjanjian gaib biasanya ada yang ditumbalkan. Nah. Dan maksudnya aku masih tanda tanya apakah yang menumbalkan ini masih misteri dari lah bapaknya ya. atau mungkin dari orang-orang yang terdekatnya membunuh itu gitu. Karena betul. mereka juga ada niat tertentu kan, kalau mau merampok ya merampok, ngapain harus dibunuh si anaknya betul gitu. Karena sebenarnya si almarhumah juga nggak terlalu mengancam mereka sebenarnya dengan mereka mengambil pun dia nggak ngapa-ngapain kok sebenarnya gitu. Dan paling nggak terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah dari cerita dari penelusuran kakak waktu itu di rumah Ampera apa Kak? Pesan saya sih ya apa ya, kalau memang benar kejadian ini adalah perjanjian dari orang tua gitu, jangan deh gitu, jangan sampai kalian berbuat seperti itu. Karena memang yang saya tahu kisah perjanjian adalah selalu orang-orang yang paling kita sayang yang harus dikorbankan gitu. Masih ada Tuhan, masih ada Allah yang bisa kasih kalian rezeki. Jadi jangan lewat jalur itu. Dan kalau misalnya kejadian ini adalah dari orang-orang tersebut yang membunuh gitu, masih bisa pakai cara lain untuk nyari rezeki gitu. Susah sih ini kayaknya hubungannya dengan bisnis, uang gitu. Jadi memang sulit. Ya mudah-mudahan makin banyak yang sadar lah gitu dengan kisahnya Ratih ini bisa jadi pelajaran buat kita itu kalau uang tuh bukan segalanya. Betul. Dan kalau boleh tambahin Kak, kalau misalnya dari cerita ini yang bisa gue ambil kesimpulan adalah ketika kita udah dihadapkan dengan perjanjian gaib, kalau bisa kita jangan sampai terjun ke hal seperti itu lah ya. Karena orang-orang tersayang seperti Kak Sabrina bilang, kita maksud demi harta mengorbankan orang yang kita sayang kan gitu. Dan paling terakhir buat teman-teman di rumah yang nonton video ini mungkin bisa bantu doa, mengirimkan doa buat almarhumah dan semoga
ya kita nggak tahu lah kayak, cuman kita setidaknya punya kewajiban lah untuk mendoakan siapapun itu yang sudah pergi dulu, paling gitu. Nah, gitu teman-teman ceritanya dengan Kak Sabrina nih. Dan sebenarnya kalau lu tahu nih men, waktu gua cerita di tempat Kak Sabrina, nanti lu bisa lihat dah videonya di tempat Kak Sabrina, itu banyak banget ya nggak, ya gimana ya, momen-momen barusan nih kayak tadi nih, itu terjadi men gitu, tanpa kita sadari dan itu terjadi. Dan selalu tahu Kak, gue tadi kayak sama kayak yang gue rasain, di belakang tuh kayak ada yang nungguin kita, dengerin gitu. Iya gitu, kayak ada yang dengerin. Iya. Gini, biasanya kan Nyai udah sering ya kita syuting di tempat ini. Nggak begini vibes-nya. Baru gitu. kali ini ya? Baru kali ini ketemu sama abang gitu loh. Kok begini ya? Tadinya kan jujur aku meskipun di horor gitu, itu penakut banget gitu. Jadi menurutku rumah ini tuh paling aman. Nyaman gitu. lah ya. Nyaman gitu kalau kita bikin podcast gitu. Dan suaranya juga nggak berisik dari luar gitu. Betul. So, baru kali. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung Kak Sabrina seperti apa di videonya Kak Sabrina. Gue bakal cerita di situ. Dan Kak Sabrina sempat pusing ya Kak. Iya. Wah, lu saksikan aja dari sini, jangan lupa langsung ke channelnya Nyai Sabrina gitu. Oke Kak Sabrina, makasih banyak udah mau ke ngobrol.com mampir. Terus sukses terus, sehat selalu. Dan buat teman-teman, ingat jangan lupa mampir ke Nyai Sabrina. Dan buat teman-teman juga, terima kasih udah mendukung ngobrol.com sampai sejauh ini. Terima kasih juga atas saran dan kritiknya. Jangan lupa subscribe dan komen. Stay tune terus di ngobrol.com.